Ada beredar informasi bahwa sebenarnya Pak ini soju 0% alkohol tapi terbranding halal atau yang beneran halal? Sebetulnya yang sekarang yang proses yang sekarang ada program Sehati ini yang sertifikat halal gratis dari pemerintah ini sekarang gratis deh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo penonton, aku Ais sebagai host di sini. Dan ini ada teman hostku. Halo, aku Gufran. Kita ada kedatangan tamu nih dari sebagai salah satu PPH, pendamping PPH, Pak Hendra. Dan salah satu pelaku usaha, siapa namanya? Azhar. Oke, kita nih mau mengulik orang ini soal kegiatan orang ini dan peran-peran orang ini dalam hari. Akhir-akhir ini kita ada peraturan baru nih di Aceh soal peraturan wajib halal untuk makanan atau UMKM. Di sini kita ada sebagai narasumber pendamping PPH. Boleh jelaskan Pak Hendra? Boleh ada saya penonton yang hadir pada podcast kali ini. Jadi seperti yang diutarakan tadi oleh MC kita, oleh host kita yang tampan-tampan ini ya. Dan nanti mungkin akan dijelaskan juga oleh narsum satu lagi. Jadi di tahun 2024 ini adalah adanya wajib halal produk di di Indonesia gitu ya. Itu berdasarkan daripada peran pemerintah yaitu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal gitu ya. Nah, dulu sebelum 2024 itu halal itu bukan suatu kewajiban gitu ya. Tapi setelah Oktober 2024 itu jadi mandatori, jadi wajib ya. Jadi seluruh produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal gitu. Jadi ini hal yang menarik apalagi kita semua di sini dari prodi ekonomi Islam ya. Jadi peluang kita ke depan inilah tugas-tugas kita ke depan sehingga bisa lebih berjaya ke depannya untuk mensertifikasi halal produk di Aceh. Nah, mungkin tadi saya sudah panjang lebar bicara tapi saya kan bukan artis terkenal. Jadi harus memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Hendra Halim, saya salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuala Prodi Ekonomi Islam. Nah, jadi selain menjadi dosen, saya juga menjadi aktif di beberapa pusat riset, ada pusat riset komunikasi pemasaran, pariwisata dan ekonomi kreatif (USK). Saya juga aktif di pusat riset adat, Islam dan budaya, itu ada di USK juga. Selanjutnya, kenapa saya mungkin diundang hari ini? Mungkin karena saya merupakan salah satu pendamping PPH ya. Nah, jadi saya alhamdulillah tahun lalu sudah mendapatkan sertifikat pendamping PPH dari lembaga PPH yang ada di USK gitu. Jadi makanya saya bisa menjadi salah satu auditor halal di secara self declare seperti itu. Mungkin itu dulu perkenalan saya, Dik. Terima kasih banyak Pak Hendra. Boleh sambung ke Azhar untuk perkenalkan diri sebagai narasumber. Baik, terima kasih moderator sudah mengizinkan saya perkenalkan ya. Nama saya M. Azhar, saya berasal dari Ulekarin ya. Saya juga selain pelaku usaha, saya merupakan mahasiswa di Prodi Ekonomi Islam USK kita. Jadi untuk usaha yang saya lakukan ya paling membuka usaha bakso sama ada produk nasi uduk. Untuk kegiatan sehari-hari ya akhir-akhir ini paling kalau pagi sesekali kita jogging ya. Jogging biar sehat. Kalau siang baru kita kuliah. Oke, Pak, tadi kan kita bahas soal PPH nih. Ada nggak tantangan sendiri dari Bapak sebagai seorang pendamping PPH? Ya, memang kalau seandainya di luar Aceh mungkin tantangannya nggak seberat di Aceh ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Aceh ini adalah daerah syariah gitu ya. Jadi masa kita meragukan keislaman orang Aceh gitu ya. Jadi pada saat kita ngajak ayo UMKM, ayo Bapak Ibu kita sertifikasi halal produknya, dibilang oh berarti Bapak nggak yakin kami ini halal gitu ya. Kita ini negeri syariah loh gitu ya. Jadi itu yang menjadi tantangan yang mungkin berbeda daripada daerah-daerah lainnya. Tapi itu tidak menyurutkan semangat kita ya untuk menjalankan undang-undang yang sudah dicetuskan bahwasannya semua produk masuk dan beredar di Indonesia itu harus bersertifikat halal. Jadi nanti coba kita bahas lebih lanjut bagaimana strategi yang kita gunakan. Menarik ya ini dari tentang awal mula atau tantangannya terhadap pekerjaan tersebut. Mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana awal mula saudara Azhar ini terjun ke dunia kuliner. Awal mula kali kita tarik dulu ke tahun 2000 sekitar 12-13. Kakak saya di Jakarta
bekerja di bidang fashion sama rekan kerjanya yang nanti akan membuka usaha kuliner ini. Nah, pada tahun 2013 itu mereka balik ke Aceh, lalu yang owner bakso ini, Bakso Monas, dia membuka usahanya cabang pertama di Longraya. Lalu karena mereka sebagai partner, diajaklah untuk membuka franchise. Jadi kami membuka franchise-nya di Lambaro atas nama Bakso Monas ini. Lalu seiring berjalannya waktu kami mengembangkan produk-produk bisnis hingga akhirnya pada 2017 pada 2017-an awal mungkin ya, kami membuka produk nasi uduk Monas baru. Jadi untuk awal mulanya ya begitulah kami dalam membuka dua bisnis ini. Buat adik-adik jangan lupa mampir di Bakso Monas saudara kita. Jangan lupa di Lambaro ya, depan Masjid Lambaro. Mungkin bisa dijelaskan juga selama kurang lebih berapa tahun nih? 6 tahun ya? Lebih. Bisa dijelasin nggak bagaimana selama 10 tahun ini tantangan terbesarnya selama membuka bisnis? Untuk tantangan ya awal mulanya ya karena kita baru membuka bisnis kan, jadi kita harus mengenalkan produk-produk kita kepada masyarakat. Jadi tantangan awalnya adalah pengembangan produk dan pengenalan produk. Sedangkan untuk saat ini pada beberapa tahun kemarin tuh kita dilanda wabah COVID-19. Jadi pada saat COVID-19 itu kita makin menjadi tantangan terbesar lah bagi pelaku usaha. Apalagi pada saat itu kan ada diberlakukan lockdown, kita nggak boleh keluar rumah, jaga jarak. Jadi untuk pelaku usaha kuliner nih agak kesusahan untuk mencari pelanggan karena kita untuk keluar pun dibatasi begitu. Jadi jarang ada yang ke toko. Pada saat Covid itu banyaklah perubahan-perubahan yang diberlakukan untuk produk-produk usaha. Ada GoFood, GrabFood hingga tersedia di tiap-tiap tempat usaha. Jadi untuk mengaksesnya tidak hanya langsung datang ke toko, tapi bisa diwakilkan oleh Gojeknya untuk membeli. Berarti ini udah terdaftar di Gojek dan ini udah terdaftar. Untuk di Gojek sudah daftar. Tapi kalau untuk misalnya dari bakso sendiri udah tersedia frozen food nggak? Sekarang ini bakso banyak jual frozen food ya. Udah tersedia untuk frozen food ya mungkin dalam masih proses tahap pengembangan karena kami belum berani juga untuk mengirimkan keluar kan banyak juga tantangannya, harus menjaga kualitas apalagi misalnya sampai keluar misalnya kurang kan nggak enak kita sama pelanggan nanti menjelekkan citra baik perusahaan usaha. Pak Hendra, ini kan punya Bapak kan berarti berhubungan langsung dengan pemerintah nih. Ada nggak peranan pemerintah dalam proses pendamping halal, pendamping produk halal? Ya, jadi pemerintah itu kan mendukung usaha-usaha itu yang belum ada sertifikat halal yang memiliki sertifikat halal gitu ya. Jadi dia ada dua jenis dukungan. Yang pertama itu untuk usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang memiliki cabang lebih dari satu, yang memiliki omset 250 juta per tahun dan aset modalnya itu sekitar 2 miliar. Nah itu kalau yang di bawah itu dia bisa melakukan self declare namanya. Self declare itu seyogyanya itu dalam sekali melakukan sertifikasi itu dikenakan biaya sekitar 230.000 untuk biaya operasionalnya. Namun dukungan pemerintah ini sementara ini diberikan secara free gitu ya. Nah, jadi ada satu sertifikat halal diberikan kepada unit kerja yang masih mikro dan kecil itu untuk bisa sertifikasi secara gratis. Bisa diakses melalui website. Nah, websitenya ada ptsp.halal.go.id atau bisa juga download dari aplikasi di Android ataupun di App Store-nya, yaitu di aplikasi Pusaka Kementerian Agama. Jadi memang itulah yang dilakukan pemerintah untuk memperbanyak atau meningkatkan kesadaran para pengusaha ini sehingga usahanya bisa bersertifikat halal. Berarti ini Pak, misalnya UMKM sendiri ini berarti UMKM tinggal daftarin diri ke website, ntar tata cara dari kantor datang ke tempat. Ya, seperti ini. Jadi untuk prosesnya memang relatif lumayan mudah ya. Kenapa? Karena sekarang semua sudah by system. Nah, jadi intinya nanti setelah melakukan registrasi di aplikasi tersebut, nanti silakan mengisi biodata dan sebagainya dan mengajukan proses halal dan bisa memilih pendamping PPH. Pendamping PPH itu adalah orang yang berada di dalam satu
regional yang sama. Jadi tidak boleh, tidak ada yang di luar regional. Misalkan saya di Aceh Besar dan Banda Aceh misalkan, berarti yang usahanya di area sekitar kami ini berapa kilometer, itu bisa menggunakan LPPH yang ada di USK seperti itu. Jadi seperti itu DPPH-nya menurut jarak yang ada itu. Jadi sementara ini untuk detailnya nanti bisa kita bahas lebih lanjut bagaimana cara prosesnya, karena memang di dalam website itu relatif mudah gitu ya. Nanti baru setelah semua diregistrasi, mengisi semua form, misalkan ada pernyataan pelaku usaha dan sebagainya, nanti baru kita lihat produknya halal nggak, bahannya dari mana gitu kan, apakah sudah punya kehalalan juga atau belum gitu. Jadi prosesnya mudah gitu. Tadi kan Bapak nih bahas masalah Aceh Besar dan Banda Aceh. Tadi terfokus di sini dulu atau udah menyebar Pak seluruh Aceh? Seluruh Aceh, seluruh Indonesia. Ini jadi undang-undang ini itu diimplementasikan seluruh Indonesia, bukan cuma di Aceh saja. Cuman kalau seandainya di luar daerah itu kadang-kadang kehalalan itu menjadi daya tarik yang utama gitu untuk orang makan tuh ya. Nah, apalagi misalnya contoh kita di daerah yang non mayoritasnya bukan orang muslim gitu ya. Jadi mereka dengan halal itu menarik perhatian orang, jadi makan di sini gitu ya. Gitu ya. Jadi lebih mudah. Seperti contohnya saya pergi kemana tuh keluar kota di salah satu daerah tuh kan. Jadi ke sana saya cuman cari makanan tuh nasi padang dengan misalkan soto Madura, karena dua itu biasanya yang aman gitu ya untuk nama lah Pak. Walaupun kita juga nggak bisa pastikan kenapa, karena mungkin di daerah tersebut penyembelihannya bukan di rumah potong halal lah seperti itu kan. Tapi relatif lebih itu karena kan ada beberapa daerah yang mayoritasnya non muslim ya gitu kan. Jadi kita lebih aman. Makanya kalau di sana itu punya sertifikat halal itu jadi lebih daya tarik utama marketing daripada perusahaan tersebut. Tapi kalau di Aceh kan enggak. Nah, kita bilang, "Pak, ini halal enggak?" Oh, dipukul kita gitu kan. Jadi modelnya dia akan-akan kita ini enggak mempercayai keislaman dia gitu kan. Itulah yang menjadi tantangan sulit kita di Aceh. Sebenarnya kan itu tuh jadi lebih mudah nggak sih Pak? Soalnya kita terkenal wisata halalnya nih, misalnya. Iya, maksudnya gini, kalau seandainya dengan tidak ada sertifikat aja sudah ramai kayak bakso ini udah ada sertifikat halal belum? Untuk bakso sudah, tapi untuk nasi uduknya belum seperti itu kan. Jadi betul kan. Jadi kalau memang belum ada sertifikat halal aja udah ramai, ngapain kita urus sertifikat halal gitu kan? Nah, jadi di Aceh seperti itu. Tapi kalau di luar nggak dia, malah orang tanya ini halal nggak? Oh, halal, ada sertifikat yang ditempel lagi di depan kan. Jadi itu yang kesulitan kita di Aceh. Dan ini kan Pak peraturannya berubah nih. Bapak perlu beradaptasi nggak dengan peraturan yang berubah nih? Sebenarnya bukan berubah peraturannya. Peraturan ini sudah digaungkan sejak lama gitu kan, sejak 2014. Cuman memang dia ada masa transisi dari 2014 ke 2024 itu masa seperti itulah kalau kita bilang tuh sosialisasi gitu ya. Tapi di 2024 bulan Oktober ini itu jadi wajib. Dari pengenalan Pak. Nah, pengenalan 10 tahun ya bayangkan ya. Kalau kalian taruh 10 tahun itu udah lunas semua ya. Nah, kalau kredit rumah udah lunas ya, tapi lama kali ya. Tapi nggak ada juga. Misalnya gini, kalau udah taruh 10 tahun tapi nggak nikah kan dipertanyakan ya. Gini juga dengan ini udah diperkenalkan 10 tahun, tapi sampai 2024 juga masih banyak yang belum, berarti kan waktu dipertanyakan apa yang jadi masalah gitu kan ya. Jadi karena itu perlu diwajibkan ya. Ya, jadi kalau tempat kita gitu kan, misalkan kalau nggak diwajibkan, nggak, misalnya contoh, oh ini kalau nggak isi ini nanti nggak keluar nilai, ya baru semuanya pada isi gitu ya. Kalau seandainya nggak seperti itu nggak, mungkin karakter kita memang seperti itu. Tadi Azhar kan bahas nih, kalau belum ada PPH pun udah rame nih. Emang gambaran penjualannya semana tuh dalam 1 bulan atau setahun? Mungkin kalau untuk dari tempat saya, mungkin bisa dibilang omset perharinya. Kalau dari bakso itu mungkin sekitar 3-4 juta udah ada. Sedangkan Sebutin range-nya aja gitu. ya, misalnya untuk nasi uduk ya 2 juta 3 juta lah. Tapi kalau untuk musimnya nanti beda lagi. Dia ada musimnya. Kalau musim lebaran biasanya. Ya, misalnya kayak pas bulan puasa tuh nasi uduk lebih rame kali karena kan orang mencari bukaan gitu. Kan mungkin orang buka pakai bakso walaupun ada juga. Tapi orang lebih mencari alternatif kayak nasi gitu. Jadi pada bulan puasa tuh permintaan untuk nasi uduk tuh meningkat. Kalau bakso tuh standar karena orang habis tarawih baru makan bakso gitu. Misalnya lebaran kayak tadi nasi uduk yang kami tutup sementara karena nggak sanggup untuk menghandle karena kalau bakso tuh pas lebaran tuh ramai kali dia. Penuh ngantri. Mungkin dari pendapatan ini ada nggak perbaikan untuk evaluasi atau mungkin penaikan harga atau apa itu untuk? Kalau untuk penaikan harga mungkin sesuai dengan kondisi pasar lah. Misalnya ya semuanya usaha-usaha lain naik, misalnya kayak bahan pokok naik itu baru naik. Tapi kalau masalah misalnya kayak udah ramai naikin harga itu enggak.
Kalau kita kayak lebih mempermudah kita dengan konsumen lah, biar mereka baik lagi. Jadi gimana tadi? Misalkan nih ada persaingan antara bakso dengan tadi disebutkan nasi uduknya. Mungkin dengan peminatan nasi uduk dan bakso dari peningkatan bisnisnya tuh mungkin atau ada ingin membuka cabang lain atau apa gitu untuk kedepannya nih, untuk bisnisnya. Peningkatan ya. Untuk peningkatan ya mungkin dari omset itu kita juga mengumpulin modal untuk memperbaiki atau memperbagus lah tempat. Kalau untuk masalah membuka cabang, sebenarnya saya ingin juga membuka cabang, cuman saya fokus kuliah dulu, nanti insya Allah siap kuliah mungkin akan membuka cabang-cabangnya. Mungkin ya kami lagi menyortir juga lah beberapa tempat yang mungkin akan menjadi pusat-pusat untuk orang singgah. Mungkin ada bisa diceritakan nggak sedikit motivasi untuk, kan mungkin ada kayak jiwa Gen Z kita nih nggak konsisten ya, pasti di tengah atau mau di akhir itu udah malas untuk mengembangin atau apa gitu untuk bisnisnya. Mungkin dari sumber kita nih Azhar ada motivasi sedikit untuk pengusaha-pengusaha di luar sana. Kalau motivasi ya, kalian harus gimana ya? Kalian harus semangat untuk diri sendiri, untuk mengupgrade diri sendiri. Jadi kalau kita cuma diam diri aja, kita nggak bisa mengupgrade diri gitu. Jadi kalau saya sebagai pelaku usaha, jadi saya mengupgrade diri itu dalam berusaha. Seperti ya motivasi awal saya itu kan cuma untuk udah biar ada tambahan nih. Jadi saya membantu keluarga saya. Akhirnya saya sama kakak saya mengembangkan sampai ke nasi uduk nih. Jadi adalah tambahan-tambahan dari situ. Lalu untuk motivasi saat ini ya saya senang gitu. Misalnya pelanggan balik lagi gitu. Jadi motivasi utama tuh pelanggan kita tuh merasa terpuaskan tuh, jadi kita senang gitu. Azhar sendiri kok bisa terpikirkan dari bakso ke nasi uduk kan? Ya, jawab itu. Kalau itu kita tarik lagi ke belakang juga. Itu ada abang saya ya, di Jakarta juga kerjanya di resto, ya lumayan gede lah tempat, mungkin presiden sering juga makan di situ. Presiden masih bukan? Pak Jokowi sering makan, mungkin kalau ada yang tahu ya, rumah makan Medan Baru ya, di Jakarta Pusat. Jadi abang saya juga bekerja di situ sebagai pengawas untuk masukkan barang restoran. Jadi ya mungkin dari situ adalah diajarin sedikit sama abang saya, untuk saya dan kakak saya. Jadi mungkin kami bisa mengembangkan sampai ke situ. Oke, kita balik lagi ke Pak Hendra nih Pak. Tadi kan soal peraturan wajib nih Pak untuk PPH sendiri, produk halal. Itu ada konsekuensinya nggak sih Pak? Misalnya tidak ada logo halal, ataupun gimana cara ningkatin kesadaran masyarakat nih supaya harus pakai ini nih? Ya, memang kalau seandainya kita untuk mensosialisasikan masyarakat ini, memang kita tidak bisa secara frontal ya. Kita memang ada pendekatan yang humanis untuk membuat masyarakat atau pedagang ini mau mensertifikasi usahanya gitu ya. Tapi memang selama ini sudah dilakukan hal tersebut, kemudahan seperti pembiayaan yang gratis gitu ya. Nah, itu juga sudah kami lakukan. Tapi sebenarnya gini, kita bisa juga yang kayak sebelumnya bahwasannya kesadaran itu kalau bisa lahirnya dari konsumen sendiri. Nah, jadi pada saat kita beli suatu barang langganan kita bilang ke dia, Pak ini udah ada kewajiban halal nih sekarang gitu kan, 2024 bulan 10 udah wajib halal semua. Bapak nggak ada rencana urus sertifikasi halal gitu kan? Nah, sekarang udah mudah, udah gratis gitu kan? Ada dari aplikasi dan juga bisa dari website gitu kan? Dan mudah gitu kan? Dia tinggal mengklaim aja apa saja yang menjadi kewajiban dalam melakukan self declare seperti itu. Yang penting dia belum punya cabang, dia bisa ikut yang self declare ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin telah dilakukan. Misalkan yang pertama itu menyesuaikan nama gitu ya, nama produk tersebut sehingga bisa disertifikasi halal. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sekarang banyak kan untuk menarik perhatian orang membuat nama yang enggak gitu ya. Nah, jadi misalkan nama itu tidak boleh menyerupai hal-hal yang haram. Misalkan sekarang ada yang namanya seperti soju halal gitu ya kan. Nah, itu kan namanya soju itu udah pasti haram.
misalkan contoh ada kopi wine ya. Nah, makanya sekarang orang mengganti nama kopi wine menjadi kopi fermentasi atau kopi apa namanya madu katanya gitu kan. Nah, sekarang karena kalau dibilang kopi wine otomatis label halalnya tidak bisa keluar karena namanya menyerupai ini gitu kan, menyerupai hal-hal yang diharamkan misalkan. Nah, misalkan kalau dulu mungkin saya nggak tahu masih ada apa nggak di salah satu daerah di Banda Aceh itu ada namanya nasi goreng setan gitu kan. Itu kan setan kan sesuatu yang tidak boleh itu kan. Nah, jadi makanya pertama kali yang harus kita berikan kepada masyarakat itu kalau memang untuk mengubahnya menjadi mengeluarkan sertifikat halal, yang pertama kita utamakan dulu nama dari usaha itu. Kalau memang yang melenceng ya, tapi kalau seandainya namanya yang tidak melenceng sudah bagus ya nggak masalah. Kita tinggal lihat jenis produk yang dijual apa gitu kan. Apakah ada hal-hal yang bisa meragukan? Contoh misalkan kalian ada pernah minum hijau air nira, nah itu kan kalau udah agak terlalu lama disimpan bisa jadi itu lah. Ada fermentasi di itu juga harus perlu diperhatikan. Selanjutnya kita juga ada biasanya itu meminta mereka membuat list daftar bahan. Nah, jadi bahan apa saja yang digunakan. Biasanya kalau kita beli gula pasti udah halal kan, saya segitiga biru. Gula-gula yang eceran itu pun kalau kita minta lihat goni besarnya itu udah sertifikat halal biasanya. Nah, jadi kita tinggal lihat aja, Pak, nih gula eceran ini belinya di mana? Ini goninya mana besar? Kita lihat ada sertifikat halal bisa gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Mungkin kalau seandainya dari dari LPPH seperti itu. Jadi biasanya melakukan sosialisasi. Tapi kami juga minta kan kepada semua penonton kalau bisa sekarang di mana langganannya tempat biasa beli makan itu coba diindikasikan. Maksudnya ini kami kan pelanggan tetap nih, masa nggak ada salahnya dengan cara-cara yang baik ya. Itu. Jadi Pak kan kita bahas soju halal ya Pak. Pasti kan Gen Z kan atau Bapak Gen Z pasti tertarik soalnya soju halal ini. Ada beredar informasi bahwa sebenarnya Pak ini soju 0% alkohol tapi terbranding halal atau yang beneran halal Pak? Kalau seandainya yang beberapa kali kejadian seperti kemarin ada juga yang buat soju itu halal gitu kan. Selama segini deh, kalau kita memasukkan itu ke sertifikat halal, otomatis dengan nama soju itu udah pasti nggak keluar sertifikat halalnya. Jadi pertama. Jadi gini, jadi kita harus balik lagi ke awal. Kalau dia klaim dia halal, tapi dia nggak punya sertifikat halal, berarti nggak halal. Paham ya? Sesuatu yang nggak punya sertifikat halal itu otomatis berarti belum halal dia. Nah, jadi kalau dia bilang klaim ini nggak ada alkohol, tapi alkohol nggak ada, tapi bahan-bahannya, kita belum tahu itu dari apakah bahan bakunya dari bahan yang udah bersertifikat halal juga gitu kan, apakah pada saat prosesnya ada fermentasi dan sebagainya. Nah, jadi maksudnya kita juga harus bijak dalam artian dalam kita memilih produk gitu kan. Misalkan saya tahu, saya juga pernah muda dan masih muda juga gitu kan. Jadi kadang-kadang kita kepingin coba gitu, wah ini kayak mana, karena kita lihat film Korea tuh kan pada saat minum soju tuh ya kayaknya asik gitu ya, kayak apa gitu kan. Nah, jadi kita kepingin ya, tapi karena agama melarang kita minum alkohol, jadi kita beli yang halal gitu. Padahal belum tentu daripada soju tersebut juga sertifikat halal. Jadi alangkah baiknya memang ya kita hindari yang hal seperti itu. Jadi yang udah pasti saja itu kan ada bantrek ya. Minum aja pakai gelas berat kan pedas juga ya kan. Hijau tapi hijaunya juga hati-hati gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Berarti Pak untuk usaha-usahanya tidak hanya dari bahan pokok tapi dari luar-luarnya juga seperti brandingnya dan nama gitu. Betul. Kalau kayak tadi bakso Monas sama itu insya Allah kan aman. Kecuali bakso orang lompat dari Monas kan. Nah itu bahaya karena ada orang lompat dari Monas. Orang terkejut makan ini harus lompat kan dari Monas kan. Jadi bakso lompat dari Monas kan jauh dari ujung Monas tuh jatuh kan ke bawah kan itu kotor baksonya sang orang gitu kan. Jadi misalnya seperti itu. Jadi namanya dulu. Karena sekarang kan banyak orang yang buat namanya kesannya bahasa Inggris keren, tapi pada saat kita artikan rupanya itu bukan biasa aja, rupanya itu haram. Betul. Bacon. Bacon hotdog. Hotdog kita memang nggak ada babi dan sebagainya di situ, tapi karena namanya itu udah itu, nah itu nggak boleh. Apalagi udah apa karena kita Indonesia kita buat bahasa Indonesia aja lah. Jadi anjing panas aja lah gitu. Nggak transisi bahasa. Nggak boleh juga. Jadi hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan adik sekalian. Jadi kalian pun kalau mau buat produk itu yang pertama kali dipikirkan namanya dulu gitu. Jangan sampai nanti namanya saja sudah menggagalkan dalam proses self-declare. Pokoknya intinya self-declare untuk usaha yang masih hanya punya satu cabang. Kalau dia sudah punya 2 cabang atau lebih itu harus yang menggunakan lembaga penjamin halal dari LPH seperti itu. Mungkin nih dari sumber Azhar kan nggak mungkin setiap penjualan bakso dan nasi uduk tidak ada karyawan. Nah, jadi kan manusia ini
dibagi dalam berbagai-bagai sifat yang mungkin ada yang positif, ada yang negatif, tapi kita lihat alhamdulillah di Aceh ini banyak yang positif. Positif ya. Jadi dari karyawan ini ada nggak tantangan tersendiri untuk dalam pengelolaan karyawan di bisnis saudara? Kalau dalam karyawan, tiap usaha pasti ada tantangan. Kan kayak Ipan bilang tadi, tiap orang tuh ada sifat negatif, ada sifat. Ya mungkin kalau tantangan buat usaha tuh karyawan yang mungkin apalagi yang membuka pagi ya, kalau yang buka pagi itu telat tuh mungkin yang agak sedikit bermasalah. Tapi kita selalu mengkomunikasikan untuk misalnya kayak kita selalu evaluasi lah, kita duduk misalnya siap tutup misalnya malam. Misalnya ada hari ini ada tantangan lah atau dia melakukan ketidakadilan, tapi kita nggak langsung menjudge dia, tapi kita diskusikan bareng kayak mana solusi enaknya. Kadang ditanyakan mengapa dia bisa melakukan keterlambatan. Tapi untuk hal-hal negatif yang seperti pencurian, insya Allah sampai sekarang belum ada. Semoga tidak ada. Kalau untuk itu paling ya terlambat aja gitu. Memang kalau di tempat kita ini untuk terkait dengan karyawan ya, ini mungkin sedikit pengalaman saya dulu adik-adik sekalian ya, sebelum saya jadi dosen saya pernah juga 1 tahun jadi manajer coffee shop ya, nah, yang lumayan terkenal di Banda Aceh, ada 3 cabang hari itu. Jadi memang orang kerja ini memang Boleh di spill nggak? oh jangan karena nanti terkenal nanti kan. Nah, jadi maksudnya sebenarnya nggak ada masalah juga, cuma maksudnya ini cuma saya kaitankan dengan karyawan. Jadi memang kita di sini agak sulit. Misalnya contoh momen pasti biasa itu momen lebaran ya. Momen lebaran sering ada yang nggak balik, satu yang lemah. Kedua terkait dengan layanan, apalagi kita ini kan kerja di layanan kan. Senyum, sapa, nah, itu agak susah kalau kita gitu ya. Kenapa? Karena kita memang kan budayanya mungkin kurang seperti itu. Tapi itu nggak masalah. Karena kita pun kalau dilayani pun kita sebel juga ya. Misalnya contoh kita pergi ke toko diikutin gitu kan. Apa ikut gelisah kita. Kita mau lihat mungkin kurang nyaman ya. Tapi memang karyawan itu menjadi hal yang penting. Dan satu lagi ya, ini ada juga kaitannya dengan halal. Jadi karyawan itu di dalam usaha itu dia harus ada namanya satu orang penyelia halal. Nah, jadi kalau misalkan usaha kalian itu mau dibikin jadi bersertifikat halal, self declare, harus ada satu orang yang ditanggung jawabi oleh menjadi seorang namanya penyelia halal gitu. Kenapa? Karena jadi dia bertanggung jawab. Contoh, oh ini harus seperti ini prosesnya, bersihnya seperti ini ya. Jadi dia yang mencatat semua proses tersebut gitu ya. Nah, jadi masing-masing punya peran dan tanggung jawab gitu. Contoh, misalkan kita bilang lembaga LP3H ya kan, tadi lembaga pendamping proses halal, itu lembaganya yang di USK. Itu banyak perannya, misalkan mereka itu bentuknya kan dia kalau nggak organisasi masyarakat, boleh lembaga keagamaan, boleh perguruan tinggi kan. Kalau kita kan perguruan tinggi. Nah, jadi mereka itu mempersiapkan rekrutmen kami ini. Nah, jadi orang pendamping PPH itu direkrut oleh LP3H gitu. Jadi lembaga merekrut kami. Nah, jadi kamilah yang bekerja untuk membantu usaha-usaha seperti ini. Jadi masing-masing itu ada peran dan ada tupoksi tugas pokok dan fungsi masing-masing. Nah, nanti kami juga sebagai PPH juga punya tanggung jawab. Misalkan kami juga harus memiliki wawasan yang luas, pemahaman syariat dan sebagainya. Nah, jadi masing-masing memang punya peran tanggung jawab di setiap usaha yang ingin disertifikasi halal. Tadi Pak kan si Azhar ini katanya nasi uduknya belum terverifikasi nih halalnya. Bisa Pak jelasin nggak Azhar berapa nominal dan proses sertifikasinya tuh Pak? Ya, membantu si Azhar. Sebenarnya kalau seandainya untuk yang pertama kali harus dicatat dulu sebelum melakukan sertifikasi halal itu kan ada 2 tadi, yang reguler dan yang self declare kan. Nah, jadi kalau yang reguler itu tadi sekitar 650.000 gitu ya, 650.000 itu belum termasuk transportasi dan akomodasi auditor yang datang ke tempat adik. Nah, itu penerimaan negara ya, jadi dibayarkan menggunakan biasa billing ke ke keuangan negara. Yang selanjutnya yang self declare. Nah, syaratnya tadi yang pertama usahanya omsetnya per tahun di bawah 250 juta. Terus tidak memiliki cabang. Itu yang kedua. Yang ketiga modal awalnya itu tidak lebih dari 2 miliar. Misalnya contoh, ada punya usaha kan di depan store kecil. Nah, pada saat kalian bilang modalnya berapa? 6 miliar, kok besar kali. Ternyata rumah yang belakang juga kalian itu sebagai modal. Nggak boleh deh. Nah, jadi modal itu yang hanya di depan tempat kalian usaha saja gitu ya. Apa yang terkait dengan usaha itu yang pertama. Nah, nanti kalau untuk alurnya, nah itu bisa dilihat nanti di yang saya bilang tadi, dia ada menggunakan bisa dari website PTSP tadi, ptsp.halal.go.id. Nanti setelah itu pelaku usaha seperti adik-adik ini mendaftar dan memilih pendaftaran
self declare. Nanti pilih yang self declare. Setelah self declare nanti masukkan semua apa yang diminta, persyaratan dan sebagainya. Nah, nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh kami pendamping PPH gitu kan. Nah, setelah sudah ada verifikasi dari kami, baru nanti diproses selanjutnya sampai nanti keluar keluar sertifikat halalnya. Setelah dilakukan sidat pop. Wah, ini ada kami PPH bukan yang mengeluarkan halal deh. Kami hanya mendampingi bahwasannya menyatakan ini sudah halal gitu. Tapi yang memfatwakan tetap Majelis Ulama Indonesia deh. Jadi bukan kami yang memfatwakan, kami hanya memastikan. Sebelum melakukan fatwa, MUI biasanya lihat, ini sudah diperiksa belum ini ya, bahannya udah belum, prosesnya sudah belum, namanya sudah belum. Kalau sudah baru dikeluarkan fatwa. Berarti sebagai perantara untuk ke majelis. Betul, kami sebagai auditor lah, mengaudit bahwasannya ini memang cocok dikeluarkan sertifikat halal, bukan sembarangan keluar itu kan bahaya kan. Ada nggak Bapak jumpai pelaku usaha yang kayak misalnya nih Bapak sudah daftarin nih, terus dia bilang masa biaya segini gitu? Apa dari waktu disosialisasi emang udah diperhitungkan bahwa biaya segitu udah paling masuk akal? Sebetulnya yang sekarang yang proses yang sekarang ada program Sehati ini, yang sertifikat halal gratis dari pemerintah ini sekarang gratis deh. Jadi yang 230.000 saya bilang tuh untuk sementara ini gratis. Jadi untuk yang kecil yang tadi yang ikut self declare. Tapi kuotanya memang ada deh, kuotanya per tahun dia ada kuota. Nanti mungkin di bulan berapa dibuka lagi, bulan Agustus mungkin dibuka lagi. Kemarin sudah yang pertama sudah selesai ya. Jadi mungkin sekarang kalau mau daftar ya harus yang bayar yang 230.000. Tapi kalau nanti dibuka lagi yang gratis itu dia nggak harus tunggu sebenarnya deh. Kalau saya rasa 230.000 nggak terlalu berat lah ya untuk jenis itu saya. Tapi kalau memang yang ikut program pemerintah yang Sehati nanti bisa juga yang gratis kan. Tapi kalau saya rasa 230.000 nggak terlalu besar kalau bisa kita ini kan. Yang paling penting gini deh, nanti sekarang ini mumpung ada fasilitas, ada kemudahan, nggak terlalu rame yang daftar, kita daftar terus. Nanti tiba-tiba pas sudah rame, udah semua wajib, sampai maaf ya kita bilang kita nggak tahu. Tiba-tiba ke depan wajib yang nggak ada wajib ditutup betul-betul. Nah, kayak mana? Kita yang selama ini mungkin kalau kayak adik oke lah, misalnya libur 1 bulan pun masih adalah saving di keluarga. Tapi kalau yang usaha ultra mikro, hari ini dia nggak jualan, hari ini dia nggak makan. Nah, itu yang bahaya. Misalnya contoh dia buka usaha misalkan cuma gorengan kan, dia paling hari ini dia makan ada laba sedikit dia beli untuk beras. Tapi kalau seandainya dia nggak ada sertifikat halal dan kedepannya harus tutup, bayangkan tuh dia nggak sempat, mungkin dia nggak pandai cara buka seperti ini gitu kan. Jadi makanya mumpung lagi sekarang lagi bisa, itu bisa juga. Terus yang kedua saya punya ide juga, adik-adik sekalian ini kan mahasiswa kan, mungkin program kalian buat juga program pengabdian misalnya di Prodi atau di IESA atau dimanapun lah yang organisasi mahasiswa, pengabdiannya itu membantu usaha-usaha kecil sekitar kampus untuk mendaftar halal secara self declare. Jadi itu bisa jadi broker juga. Jadi kita jangan cuma jadi event organizer saja. Kita kan suka buat event, tapi nggak menyentuh masyarakat kan. Ini bisa juga menjadi ide yang menarik. Kalian buat pendaftaran self declare ini untuk masyarakat sekitar itu bantu juga pemerintah deh. Jadi kalian bisa membantu meningkatkan jumlah orang yang Tapi Bapak pernah nemu yang komplain nggak? Awalnya nggak terima dengan bayar segini. Ya rata-rata nggak ada yang komplain. Cuman memang dia alasannya bukan karena bayar, memang karena ribet aja nggak mau ribet. Males ya. Bukan masalah biaya. Padahal Pak emang semudah itu. Semudah itu. Pak sejauh ini konsekuensinya belum ada kalau misalnya orang nggak ada sertifikasi halal. Iya sementara belum ada. Tapi nanti setelah nanti bisa dilihat di undang-undang kan. Di undang-undang yang tadi kita bicarakan itu bahwasannya ada sanksi yang akan diberikan kepada usaha yang tidak ada sertifikat halalnya. Cuman memang kita kan tidak bisa serta-merta gitu kan, seperti itu. Oke. Ada lagi? Mungkin untuk Azhar nih sudah mencakup atas semua pertanyaan yang tersedia. Jadi mungkin ada sedikit kata-kata mutiara Pak untuk para pemirsa ini. Mungkin gini yang pertama kali ini karena ada satu orang pengusaha di sini ya. Jadi saya minta pertama kalau bisa setelah ini coba diurus yang self declare-nya untuk usaha nasi uduknya gitu ya. Jadi sekarang mudah jelasin juga ada paham. Betul. Jadi gini, adik nanti tinggal diklasifikasikan aja apakah dia masuk usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar gitu ya. Jadi kalau seandainya dilihat dari kelasnya tadi, kalau seandainya usahanya sudah besar tadi berarti yang masuk yang reguler itu pembayarannya sekitar 650.000. Tapi kalau seandainya yang masih usaha kecil di bawah 250 juta omsetnya itu bisa menggunakan self declare. Nanti di list saja barang bahan baku dan sebagainya, ikuti saja nanti
coba buka-buka nanti ptsp.halal.id apa saja yang diminta kan. Jadi seperti itu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kita mengajak orang lain, kalau kita sendiri aja belum kan susah juga gitu kan. Nah, jadi adik-adik sekalian, mungkin kalau yang penonton gitu ya, kalau yang ada mau minta dihalalin segera juga dihalalin. Nah, karena nih harga emas sebenarnya gitu ya. Jadi tapi kami tidak melayani penghalalan seperti itu dia. Nah, jadi nanti kalian pula minta selangki sama kami kan. Pak, ini kami Bapak kan pendamping PPH Pak kan untuk halal ya. Bisa nggak saya bantu saya untuk menghalalkan dia? Ya, itu selangki ya. Kalau mau betul-betul serius menikah boleh kita antar ya. Tapi kalau untuk yang menghalalkan itu belum tugas kami gitu. Oke. Tadi udah dengar sendiri kan dari Pak Hendra ngajak kalian untuk untuk menghalalkan UMKM kalian ya. Gitu. Jadi untuk kalian semua yang pelaku UMKM di luar sana, tolong langsung bisa kontak Pak Hendra. Langsung kunjungi website PTSP ya. Jadi semua ptsp.halal.id, semua daftarkan usahanya. Nah, jangan sampai nanti dapat sanksi gitu ya. Ini mumpung masih free, masih muda, daftarkan. Ini yang di sini semua juga tadi sudah siap-siap nih, udah pegang HP semua nih ya. Saya habis podcast ini pun mau daftar. Iya. Jadi memang langsung action, bukan hanya ngomong di depan belakang ya. Walaupun mungkin orang ini dalam hatinya kan, bolehlah nih kita coba ya. Bisa nggak Pak Hendra bantu menghalalkan dia? Gitu. Ternyata bisa Pak Hendra. Jadi kawan-kawan sekalian silahkan ya, yang mau daftar halal buka webnya, yang sudah ada usahanya, yang sampai nanti sudah dikenakan sanksi baru daftar halal. Betul ya? Betul. Dan jangan lupa juga datang ke Bakso Nasi Azhar. Betul. Ini saya kayaknya harus nih. Mungkin untuk yang di ruangan ini, yang podcast ini mungkin kasih buat diskon kan? Dapat free. 50%. Nggak free lah, kita nggak boleh. Minimal kan diskon. Karena kalau free itu udah memotong modal dia. Nanti besok kata ini kawan dari mana? Belum ada podcast, gitu saya kan. Ajak aja orang podcast semua. Padahal kan jadi banyak. Jadi diskon mungkin boleh gitu ya, sekitar 10-15%. Datang guys. Di Lambaru, depan di Lambaru ya, seberang itu. Long Raya juga kan? Long Raya ada cabang pertama. Tapi yang kami di Lambaru. Oke, kita tutup ya podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tinggal di tema-tema aja. That's right.